Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahsan Teknik. Jadi di sini saya akan berbagi. Ini hanya sekedar sekedar pengalaman saya saja ya. Jadi di depan saya ini yang saya pegang ini ada sebuah mesin TV Cina, merek Wacom ini kalau nggak salah. Karena biasanya TV Cina itu kurang awet ya, biasanya baru dipasang sekian bulan gitu sudah masuk bengkel lagi gitu kan. Makanya di sini saya akan berbagi tips pengalaman ya, ini pengalaman saya sendiri. Jadi bagaimana caranya memasang TV Cina ini akan lebih awet itu ya. Sebenarnya tidak banyak tip, banyak trik ya. Ini cuma antisipasi kalau menurut saya. Jadi ini sudah saya lakukan bertahun-tahun dan trik ini menurut saya ampuh gitu. Sebenarnya kadang-kadang mesin pun gimana ya, namanya elektronik itu ya, kadang-kadang ya awet, kadang-kadang ya tidak, itu sudah lumrah, sudah wajar. Cuma kita akan membuat caranya sekedar jadi sekedar antisipasi gitu ya, untuk bagaimana untuk mengatasi mesin TV Cina ini. Seluk beluknya karena kan TV Cina itu sebenarnya mudah panas gitu. Jadi dibandingkan dengan mesin-mesin TV yang lain, mesin TV Cina ini akan cepat panas gitu. Sehingga dengan panasnya mesin ini, maka solderan-solderan dari komponen itu akan mudah retak. Nah, keretakan-keretakan komponen itulah yang akan menyebabkan TV itu cepat rusak gitu. Nah, sehingga di sini akan saya bagikan bagaimana caranya saya itu mengatasi hal seperti itu. Jadi sebelum TV ini dipasang, karena mesin TV ini kan baru gitu ya. Sebelum mesin TV ini saya pasangkan, di sini saya akan melakukan penyolderan ulang. Jadi penyolderan ulang pada bagian-bagian tertentu yang di situ rawan dengan panas gitu ya. Lalu bagian mana saja yang kita solder? Nah, di sini akan saya tunjukkan bagian-bagian yang rawan panas. Yang pertama yaitu di bagian horizontal. Jadi mulai dari playback di sini kita solder ulang. Karena apa? Biasanya dari pabrikan itu solderannya itu masih tipis, sehingga ditambah lagi timah di solder ulang seperti ini. Kemudian transistor horizontal juga saya kasih ini ya. Jadi bagian horizontal ini biasanya rawan panas, sehingga kita solder ulang, kita pertebal timahnya. Kemudian bagian vertikal ini ya. Nah, bagian vertikal juga tidak kalah pentingnya, karena di sini biasanya cepat panas dan cepat terkelupas gitu, cepat pecah-pecah untuk solderan. Sehingga di sini saya tambahkan solderan, saya tebalkan untuk timahnya untuk mengurangi risiko pecahnya solderan yang ada di sini. Jadi yang pertama nanti horizontal, yang kedua vertikal. Yang tidak kalah pentingnya lagi di bagian ini ya, di bagian regulator ini ya, asimetriknya. Di sini juga kita pertebal, terutama ini untuk bagian transistornya kita pertebal, kemudian trafonya, kemudian ini pun saya pertebal semuanya. Saya tambah lagi untuk timah-timahnya ini ya. Ini jadi regulator ini biasanya panas sehingga kita pertebal lagi. Kemudian untuk bagian audio, ini IC audio ini TDA 2005-2003 ini ya. Ini juga rawan panas sehingga kita tambahi solderannya lagi. Kita pertebal timahnya. Karena di sini memang membutuhkan daya yang besar. Selanjutnya teman-teman jangan lupa juga untuk area ini ya, tuner. Ini tuner ini biasanya juga rawan retak itu. Rawan retak di sini.
Dan yang paling penting lagi dan biasanya itu tipis sekali solderannya itu di sini ya, untuk IC ini, tapi perlu hati-hati. Jadi IC ini kita pertebal lagi untuk solderan, kita tambah lagi timahnya, karena di sini juga ternyata kita perhatikan bahwa di sini ini rawan retak. Biasanya kalau usia sudah 1 bulan 2 bulan itu mulai terlihat retak-retak karena sangat tipis sekali solderannya, sehingga perlu kita tambahi solderan. Untuk kaki-kaki IC ini kita solder semuanya, tapi ya hati-hati karena ini rengket, jaraknya dekat sekali, jadi kita perlu hati-hati untuk penyolderannya. Kemudian juga kita perhatikan di resistor power supply ya. Resistor power supply ini juga panas, ini resistor ini. Biasanya resistor power supply itu biasanya juga ada, kalau TDA ada 7805 gitu ya, 7805 di IC nya itu juga cepat panas. Biasanya juga ada di ini resistor ini juga kita tambahi solderannya supaya di situ untuk mengantisipasi pecahnya solderan tersebut. Itu hanya sekedar pengalaman ya ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga RGB kita solder. Ini RGB ya, ini ya. Ini RGB ini juga rawan sekali dengan panas sehingga bisa retak ini ya, terutama yang 180 ini. 180 volt. Kemudian kaki-kaki CRT ini juga rawan sekali dengan retak karena di situ panas. Kemudian solderan dari pabrikan itu tipis gitu, seperti ini ya. Jadi kita tambah lagi untuk solderan untuk memperkuat timah itu ya, memperkuat solderan ya. Jadinya dengan ditambah penyolderan dikuatkan itu, kita bisa mengantisipasi adanya retakan-retakan yang nanti akibat dari panasnya mesin tersebut. Karena memang mesin TV Cina itu rentan panas dibandingkan mesin-mesin dari pabrikan yang lain itu ya. Oke, itu bagian-bagian yang perlu ditambah timah, dipertebal timahnya ya, di solder ulang. Jadi dari horizontal, kemudian vertikal, kemudian regulator atau asematiknya, kemudian IC juga, kemudian dari IC audio, kemudian juga di tuner, kemudian RGB, itu semuanya kita tambahi solderannya sehingga TV ini ya, yang saya rasakan lebih awet dibandingkan kalau kita tidak menyolder ulang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel Ahsan Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.